أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah dan memperbanyak rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan terus masih Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat keimanan, dan kita terus ditambahkan keimanan tersebut sehingga kedepannya kita bisa menjadi seseorang yang bertakwa. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan sunnah ini sampai kita dikumpulkan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam pembahasan kita Allah mudahkan bagi kita untuk melihat segala pilar-pilar, baik itu dari pilar yang mendukung seseorang untuk mencapai akhlak yang baik, kemudian juga dari pilar bagaimana seseorang bisa terjatuh ke dalam akhlak-akhlak yang buruk. Dan telah kita sebutkan secara terperinci satu demi satu, dan alhamdulillah pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas terkait sebuah kezaliman, yang mana dua sifat atau dua pilar setelahnya selalu menyangkut kepada pilar yang sebelumnya, yaitu menuturutkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, dan juga mudah marah. Ini semua berkaitan juga tentang kezaliman. Bagaimana seseorang tidak menaruh nafsunya pada tempat yang benar, dan juga bagaimana seseorang tidak bisa menaruh amarahnya pada hal-hal yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada bagaimana kita bercermin. Cermin itu kan kita melihat kepada apa yang ada di depan kita. Kalau cermin kita biasa melihat diri kita, sekarang kita bercermin seakan-akan Rasulullah itu di depan kita. Bagaimana beliau dalam kesehariannya, bagaimana beliau dalam akhlaknya, bagaimana beliau dalam muamalahnya. Itulah yang akan kita ketahui insyaallah pada malam hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah singgung dalam keutamaan akhlakul karimah di awal, bahwasannya Nabiullah Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu adalah sumber, atau akhlak mulia itu adalah sumber segala kebaikan. Akhlak yang akan mendukung bagaimana seseorang itu menjadi dia orang yang bertakwa, sehingga dengan Allah dia baik. Kemudian dengan akhlak tersebut bagaimana dia akan membawa hubungannya dengan manusia yang lain baik, sehingga kerabat, tetangga semuanya akan merasa nyaman bersamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya terkait bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saking sulitnya menggambarkan bagaimana baiknya akhlak Rasulullah, maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya.
Ketika ada keburukan, Al-Quran selalu memperingati kita. Ketika ada kebaikan, Al-Quran selalu memerintahkan kita untuk bersegera ke sana. Dan itulah Rasulullah. Bagaimana akhlaknya beliau kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya. Ketika ada sesuatu yang baik, maka Rasulullah akan bersegera memerintahkan mereka. Dan beliau akan segera atau menjadi orang pertama yang akan melakukannya. Dan ketika ada keburukan, maka Rasulullah selalu yang paling pertama dalam menghindarinya, dan yang paling pertama dalam memerintahkan orang untuk menghindari keburukan tersebut. Makanya digambarkan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ya. Kita mungkin banyak melihat ya, atau banyak mendengar cerita bagaimana sih akhlak Rasulullah di luar. Ya. Bagaimana para sahabat itu tahu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu yang paling mengerti bagaimana seseorang itu adalah keluarganya. Terkadang seorang laki-laki di luar bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan besti-bestinya, sahabat-sahabatnya, ya mungkin dia terkenal sebagai orang yang baik, yang murah senyum. Tapi bagaimana sifat aslinya, akhlak aslinya, siapa yang mengetahui? Istrinya. Ya, ibu-ibu lebih mengetahui bagaimana karakter suaminya. Ya, jadi kalau seseorang ingin tahu akhlaknya seseorang, ya tanya kepada istrinya. Ya, bagaimana fulan itu di rumah, bagaimana dia bergaul dengan istrinya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam perihal akhlak, beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pergaulannya, muamalahnya sangat baik atau paling baik ke istrinya. Ya, ini dalam akhlak ya. Yang pertama kali adalah dia yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Sehingga istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada berapa istrinya? 4, 11 istrinya, ya 11 istrinya dan 2 budak. Semuanya menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau ditanya jujur misalnya. Ibu-ibu punya suami berapa? 1. Ya. Sayang nggak ibu-ibu sama suaminya? Sayang. Atau bapak-bapak punya istri berapa? Semuanya punya istri berapa? 1. Ya. Istrinya sayang nggak sama bapak? Insya Allah. Jawabannya insya Allah. Ya. Tapi apa? Mereka 11. Ya, para istri Nabi semuanya. Kemudian apa? Para budaknya itu semuanya sangat bersyukur karena bisa menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan semua itu dibangun karena apa? Akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika di rumah beliau membantu istrinya. Ya, Rasulullah digambarkan ketika dia di rumah, dia bantu istrinya bersih-bersih rumah, dia bantu istrinya masak. Kemudian ketika datang waktu sholat, maka dia tinggalkan, dia pergi sholat. Ada yang seperti itu nggak ibu-ibu? Hah? Suaminya ada yang seperti itu di rumah? Ada, alhamdulillah. Ya, bantu masak, ya, bantu nyuci, ya. Ataupun yang berikutnya, ya, yaitu apa? Saling benar-benar muamalah sama istri yang baik, yaitu tidak pelit kepada istrinya. Ya, ada istilah orang mengatakan duit istri. Ya, buatan bapak-bapak. Ya, ada istilah lagi ya, duit suami, duit istri. Ini benar atau salah? Bapak-bapaknya takut nih. Ya, ini istilah yang salah. Ya, dalam perihal Islam bagaimana? Uang suami dan istri itu bergabung bersama. Ya, kapanpun ingin dipakai bersama silakan dipakai. Maka dalam Al-Quran dikatakan gimana? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu saling menutupi, saling menyempurnakan. Ketika istri dapat rezeki, maka apa? Istri boleh memberikan ke suami, jangan gengsi. Ya. Ketika suami dapat rezeki, berikan ke istri, sudah. Ya, semuanya digabungkan jadi satu sudah.
Ingin beli apa bareng-bareng. Nggak ada kata-kata lagi apa? Suami ngutang ke istri, masya Allah. Ya, padahal apa? Yang ngasih duit istri siapa? Suami. Tapi kok suami ngutang ke istri? Ini tidak ada dalam Islam ya. Ya ibu-ibu ya. Ya, ini tidak ada. Ataupun sebaliknya, istri ngutang sama suami itu tidak ada. Itu sama-sama. Ya. Ya, semua itu sama-sama. Dan inilah yang akan menampakkan nanti akhlaknya seorang muslim yang benar. Yaitu gimana? Akhlak pertama kepada pasangannya, kepada istrinya. Ya. Kalau kita menggambarkan banyak sekali bagaimana para sahabiyah, ya bagaimana para istri-istri Nabi itu apa? Sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mempergaulannya kepada Nabi. Itu semua karena apa? Timbal balik yang diberikan oleh Nabi kepada mereka semua. Gak ada satupun istri Nabi yang protes terhadap Nabi. Tapi yang namanya wanita tetaplah wanita. Wanita itu memang sifatnya pencemburu, bapak-bapak. Ya, ketika seorang laki-laki memberikan perhatian lebih, ya misalnya terhadap teman-temannya, terhadap hobinya, pasti ada istri yang apa? Akhirnya marah. Ya, yang cemburu. Itu hal yang wajar. Ya justru kalau istri yang tidak cemburu kepada suaminya, ini tandanya nggak cinta ini, Pak. Ya. Bahkan Aisyah, ya, ketika Rasulullah terlalu lama mengobrol dengan para sahabatnya, ya, Aisyah sampai apa? Memecahkan piring. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana? Ya. Ibu kalian sedang cemburu. Ya. Tapi lihat, akhlak Rasulullah seperti itu. Ketika istrinya sedang cemburu, ya, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian apa? Setelah semua tamunya pergi, barulah Aisyah dipanggil. Apa yang engkau inginkan Aisyah? Didengarkan keinginannya, ya, kemudian dinasehati. Sehingga Aisyah apa? Menjadi ridho kepada suaminya. Terkadang suami ketika pada istrinya cemburu, marah karena terlalu lama hobinya bergaul. Malah apa? Dimarah-marahi. Ya. Ini salah sekali. Ya. Malah apa? Dibentak-bentak. Waliyadzubillah. Dan kita bahkan melihat ada yang sampai memukul istrinya di zaman ini. Ya. Dan Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul istrinya. Dan oleh karena itulah, ya, Rasulullah bahkan sampai di umur tuanya beliau menjadi apa? Manusia yang tetap paling tampan. Karena sifat apanya? Pengasihnya, rahimnya, akhlaknya yang mulia. Dan perlu kita ketahui semua bahwasannya akhlak mulia itu akan mempengaruhi apa? Tubuh, ya, akan mempengaruhi tubuh seseorang. Ketika seseorang itu baik, ya, jarang marah-marah, maka dia akan apa? Memiliki kulit yang mungkin lembut, bisa dikatakan, ya. Kemudian mungkin apa juga? Muka yang jarang ada keriputnya di masa tua, ya. Tidak usah saling melihat wajah temannya, ya, Pak. Ya, nanti sering marah ini. Tidak juga, ya, karena memang kalau sudah tua pasti ada keriputnya, ya, itu pasti. Tapi apa? Itu akan meminimalisir. Tapi akan terlihat orang yang sering marah-marah, sukanya marah, bahkan di umur 19 tahun, 20 tahun sudah terlihat apa? Sangat tua sekali. Ya. Makanya Rasulullah sampai digambarkan oleh para sahabat, ya. Kalau Anda tidak salah ingat adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwasannya aku tidak pernah memegang sutra yang sangat lembut yang melebihi lembutnya tangan Rasulullah SAW. Ya. Dan itu berpengaruh. Tangan Rasulullah bahkan dikatakan lebih lembut daripada apa? Sutra. Dan keindahan wajah beliau bahkan lebih indah dibandingkan bulan purnama. Karena seorang sahabat Ka'ab, ya, di malam hari beliau apa? Melihat sebuah bulan purnama. Yang beliau katakan apa? Aku tidak ingin memalingkan pandanganku dari bulan ini karena bulan ini sangat indah. Maka ketika apa? Ka'ab memalingkan pandangan ke pintunya Rasulullah dan kebetulan Rasulullah membuka pintunya dan keluar. Saat itu beliau apa? Memakai pakaian warna merah dengan rambut yang tersisir rapi. Maka dia mengatakan apa? Ya, tidaklah aku melihat ya ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Ya, dan dia akhirnya apa? Memalingkan pandangan dari bulan tersebut ke pandangannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, ini efek yang akan terjadi ketika seseorang memiliki akhlak yang baik.
terutama kepada istrinya dulu ini. Ya, dan ini yang paling utama kita ya baikkan. Kemudian Rasulullah SAW juga sangat baik kepada anak-anaknya. Ya. Semua anak-anaknya mencintai Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, ya, Fatimah itu sampai menangis dan mengatakan bagaimana? Apakah kalian tega menaruh tanah di atas tubuhnya Rasulullah? Atau dahulu ketika Rasulullah ya di awal masa keislaman ketika di Mekah, bagaimana Rasulullah ketika sholat ditaruh kotoran unta di atas kepalanya, ya, maka siapa yang membersihkan? Fatimah radhiyallahu anha. Dia sambil menangis menaruh, ya, bagaimana dia tahu ayahnya adalah seorang yang sangat baik, seorang yang sangat penyayang, tapi mendapat perlakuan seperti itu. Dan Rasulullah tidak hanya kepada anak-anaknya, bagaimana juga kepada cucu-cucunya. Ya, kita melihat bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Rasulullah itu ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba siapa? Ada Hasan dan Husain lewat. Ya, ini mereka masih kecil saat itu. Ada Hasan dan Husain lewat, kemudian dipanggil sama Rasulullah, akhirnya apa? Digendong di depan para sahabat, kemudian diciumi. Ya. Para sahabat satu mengatakan, ya, mereka ingat, mereka tinggal di zaman jahiliyah yang jauh dari akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah mencium cucunya, para sahabat mengatakan, ya, apakah seseorang itu atau apakah kalian pernah mencium anak-anak kalian atau cucu-cucu kalian? Demi Allah, saya punya 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium mereka sama sekali. Ya. Maka setelah melihat Rasulullah seperti itu apa? Rasulullah mengatakan, Allah telah memberikan, ya, rasa kelembutan atau menambah kelembutan dalam hatimu. Ya, sehingga dia apa? Akhirnya mau menciumi anak-anaknya. Ya, dan ini bentuk kasih sayang kepada anak. Terkadang orang tua itu mencium anaknya hanya ketika kapan? Si kecil. Ya, ketika sudah besar, ya, ada rasa gengsi. Ya, atau ada rasa tidak suka untuk mencium anaknya. Ini perlu diperbaiki. Anak sampai kapanpun adalah seorang anak. Dan anak perlu antum ketahui sampai kapanpun mereka adalah orang tua antum. Ya. Dan orang tua itu yang paling berhak mencium anaknya. Ya. Maka berikan kasih sayang ini kepada anak-anak. Ya. Rasulullah kepada cucu-cucunya ketika sholat saja. Rasulullah sedang sholat dalam posisi sujud. Tiba-tiba Hasan dan Husain lewat dan naik ke punggungnya. Ya. Dan saat itu sujudnya Rasulullah sangat lama sekali. Ya. Sangat lama sekali. Bahkan para sahabat mengira apa yang terjadi dengan Rasulullah sehingga sujudnya tidak bangun-bangun. Ternyata apa? Rasulullah sengaja menahan sujudnya agar tidak mengagetkan Hasan dan Husain yang sedang naik di punggungnya. Ya. Ini kita lihat. Ya, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak ketika dalam ibadah agar mereka mencintai ibadah dan tidak takut dalam beribadah. Terkadang kita apa? Melihat anak-anak yang di masjid sholat, ya, kemudian ada yang ramai. Selesai sholat apa? Langsung berdiri bawa pentungan. Masya Allah. Ya, ini anak-anak akan takut. Ya, maka bagaimana? Berikan pengertian secara baik, ya, nasihati secara baik, ya, dipanggil baik-baik, kemudian diajak sholat baik-baik, ya. Itulah dengan anak-anak. Bahkan saking baiknya Rasulullah dengan anak-anak, sampai ketika Rasulullah pergi, ya, sedang keluar dari kota Mekah. Ketika sampai ke kota Mekah, anak-anak kota Madinah itu langsung apa? Menghampiri beliau. Ya, memegang kaki beliau, ada yang di kaki kanan, ada yang di kaki kiri, ada yang gelendotan di tangan, ada yang minta gendong, ya. Sampai akhirnya apa? Ketika sudah sangat banyak, baru Rasulullah mengatakan, "Tidakkah kalian membantuku wahai para sahabatku?" Ya, baru akhirnya siapa? Umar langsung gerak narik satu, Abu Bakar langsung gerak narik satu lagi, ya. Akhirnya apa? Gantian mereka yang menggendongnya. Ya. Inilah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, anak-anak kecil. Ya, kita melihat kasih sayangnya beliau, akhlaknya beliau, ya, rasa cintanya beliau terhadap anak-anak. Dan ini yang harus diterapkan kaum muslimin. Lalu bagaimana adabnya beliau juga
atau akhlaknya beliau juga ke para sahabatnya, ya, yang mana sahabat Rasulullah SAW itu sangatlah mencintai Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai para sahabatnya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW itu di kota Madinah itu terjadi dentuman yang besar, ya, terjadi dentuman yang besar, seakan-akan apa? Ada pasukan yang akan menyerang kota Madinah, dan itu di malam hari, ya. Semua para sahabat saat itu langsung keluar, ya, keluar berkumpul di halamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berkumpul, mereka menunggu arahan dari Rasulullah. Ternyata apa? Ada dentuman berikutnya, ya, tapi Rasulullah juga tidak kunjung keluar. Ternyata tidak lama ada orang yang apa? Keluar, ya, atau bukan ada yang keluar. Ada orang yang mau masuk ke kota Madinah sambil di tangan kirinya pedang, kemudian apa? Di tangan kanannya obor. Mereka mengira siapa mereka, siapa itu. Ternyata apa? Ketika sudah mendekati kota Madinah, mereka mengetahui apa? Bahwasannya itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa? Semenjak dentuman pertama, Rasulullah itu apa? Tidak menunggu para sahabatnya datang, tapi beliau langsung mengambil obornya dan mengambil apa? Pedangnya dan langsung lari keluar. Seakan-akan apa? Beliau adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk semua sahabatnya. Mereka langsung keluar. Padahal posisinya apa? Para sahabat sedang menunggu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah apa? Dahulu menuju ke medan perangnya. Ya. Inilah contohnya seorang pemimpin. Inilah seharusnya seorang pemimpin. Ya. Bagaimana beliau, ya, ingin menjaga para sahabatnya. Lalu kepada sahabatnya Anas bin Malik, ya, dan Anas bin Malik ini adalah siapa? Pembantunya Rasulullah. Anas mengatakan tidak pernah selama 10 tahun aku, ya, melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghardikku, beliau menjelek-jelekkanku, atau bahkan menanyakan kepadaku, kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan ini, kenapa engkau tidak mengerjakan ini itu. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan pernah suatu ketika Anas bin Malik saat itu, ya, diperintah oleh Rasulullah untuk pergi ke pasar untuk membeli sebuah barang di pasar. Ya. Ketika Anas bin Malik itu keluar dari rumah Rasulullah, ya, rumah Rasulullah itu kan sampingan langsung dengan Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu memiliki halaman yang luas. Maka apa? Di sekitaran Masjid Nabawi tersebut ada anak-anak seumurannya Anas bin Malik yang sedang bermain. Maka Anas apa? Melihat teman-temannya bermain, dia ikutan main. Ya, dia ikutan main bersama-sama. Lama sekali. Sampai apa? Dia lupa terkait perintahnya Rasulullah. Tapi tidak lama apa? Rasulullah akhirnya apa? Datang. Ya. Datang apa? Ke hadapan Anas bin Malik. Orang kalau sekarang, ya, anaknya disuruh, tiba-tiba apa? Enggak datang-datang, ternyata lagi main. Apa yang dilakukan orang tuanya? Ya. Kadang apa? Ada yang jewer sampai rumah. Ya. Ada yang dipukul mungkin, tok, ya. Atau ada yang apa? Dimarahin depan umum anaknya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, dia mengatakan, wahai Anas, ya, tidakkah engkau tunaikan hajahmu dahulu, baru setelah engkau bermain? Ya. Dan Anas hanya saat itu apa? Tersenyum, kemudian langsung dia apa? Pergi membelikan hajahnya. Rasulullah tidak pernah sama sekali marah kepada Anas, kepada para istrinya. Rasulullah hanya marah kepada siapa? Orang-orang yang menjelekkan agama Allah, orang-orang yang menghina agama Allah. Tapi walaupun marah, Rasulullah SAW tidak pernah menaruh balas dendam di hatinya. Rasulullah SAW itu sangat mencintai para sahabatnya, dan beliau adalah manusia yang paling dermawan. Pernah suatu ketika Rasulullah itu memiliki kurma, ya, satu kardus kurma besar. Ya. Kemudian apa? Rasulullah taruh, ya. Kemudian datanglah para sahabat. Ya Rasulullah, saya ingin kurma sekian. Ya. Rasulullah apa? Beliau itu dermawan, ya, bukan cuma baik. Kalau terkadang kita apa? Ada orang butuh, kita memberikan nih. Misalnya kita di rumah ada 5 potong ayam, contoh. Kemudian kita apa? Ingin memberikan orang, mungkin kita akan kasihkan 1, ya, atau 2. Tapi Rasulullah ketika memberikan, dia melihat orang ini butuhnya apa? Keluarganya 5 orang.
misalnya. Maka dia butuh 5, maka apa? Semua ayam tadi dikasihkan kepada orang ini. Seperti itulah kurma juga. Rasulullah menaruh kurma, kemudian para sahabat datang minta kurma. Dia lihat kebutuhannya berapa, dikasih. Dikasih sesuai kebutuhan, dikasih sesuai kebutuhan, terus. Sampai akhirnya apa? Habis. Ya. Sampai akhirnya kurma tersebut habis, Rasulullah tidak mendapatkannya sama sekali. Dan sudah habis, masih ada sahabat yang mau minta. Ya Rasulullah, aku juga mau kurmanya. Ya. Rasulullah apa? Bukan menanggapi, enggak lihat habis. Enggak. Ya, atau mengatakan ini sudah habis, besok-besok lagi ya. Enggak, Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Ketika ada yang seperti itu, Rasulullah diam. Ya. Di sekitar itu ada para sahabatnya. Umar datang. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak membebanimu dengan ini. Ya, tidak membebanimu lebih dengan ini. Maka cukup dan tinggalkanlah orang yang minta-minta." Tapi apa? Kemudian datang Ali. Ya. Datang Ali kemudian apa? Mengeluarkan dari kantongnya, "Ya Rasulullah, aku punya 3 dirham. Ya, lakukanlah dengan 3 dirham ini apa yang engkau mau." Maka apa? Rasulullah mengambil uang tersebut kemudian tersenyum. "Beginilah aku diperintahkan oleh Rabbku." Kemudian apa? 3 dirham tersebut dia bagikan ke orang-orang yang membutuhkan yang berikutnya. Dan beliau tidak mengambil sama sekali dari apa yang diberikan tadi. Bahkan dari apa yang beliau punya. Ini para sahabatnya. Ya. Kemudian kepada sahabat yang tidak dia tahu. Ya, para sahabat yang mungkin apa? Tumbuh dalam lingkungan yang keras. Yaitu apa? Sahabat seorang Badui. Yang mana pernah ada seorang Badui datang ketika Rasulullah sedang duduk. Kemudian apa? Dia mengatakan, "Ya Muhammad." Bayangkan, Rasulullah ini orang yang lembut. Ada sahabat yang datang mengatakan bukan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mengatakan gimana? Ya Muhammad, ya, berikan kepadaku harta yang Allah amanahkan kepadamu. Ya. Dalam riwayat yang lain bahkan dikatakan saat itu Rasulullah sedang memakai selendang hadiah yang sangat indah, selendang tersebut. Kemudian apa? Orang Badui tersebut datang kemudian apa? Menarik selendang tersebut. Sampai Rasulullah apa? Hampir jatuh. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan apa yang Allah amanahkan kepadamu ini kepadaku." Tapi apa? Rasulullah marah atau tidak? Enggak. Rasulullah bahkan enggak pernah apa? Akhirnya minta baik-baik, jangan seperti ini, enggak. Tapi apa? Selendang tersebut langsung diberikan. Orang tadi ini minta kepada Rasulullah, kemudian apa? Diberikan sama Rasulullah. Kemudian ditanya, "Sudahkah cukup?" Ya. Orang Badui ini mengatakan gimana? "Belum." Tambah lagi, dikasih lagi. "Sudah cukup?" "Belum." Sahabat banyak pengen marah rasanya sama orang Badui ini. "Oke, kalau belum cukup, ayo ikut saya ke rumah." Ya. Diantar ke rumahnya, kemudian apa? Rasulullah mengeluarkan ini, ditambahkan ini, ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Rasulullah mengatakan lagi, "Sudah cukup?" "Belum." "Tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi." "Sudah cukup?" "Sudah cukup." Kemudian apa? Orang Badui ini mengatakan, "Jazakumullahu khairan." Rasulullah langsung senyum. Ini perkataan yang baik. Ya, wahai sahabatku. Ya, tadi ketika engkau di masjid meminta kepadaku, sepertinya ada para sahabat yang tidak suka dengan cara memintamu. Dan sekarang engkau mengatakan perkataan yang baik ini. Maukah engkau ikut denganku ke masjid? Kemudian engkau mengatakan perkataan ini? "Iya, aku mau." Diajak orang ini ke masjid. Kemudian Rasulullah menceritakan, "Tadi ada orang datang kepada saya, minta-minta, dan saya telah memberikan hajahnya. Dan dia sudah mendapatkan semua hajahnya." Ya, ia bukan orang, ya kan? Ia bukan sahabatku? Iya. Lalu apa yang kau katakan? "Jazakumullahu khairan." Mendengar jawaban tersebut apa? Rasulullah mengatakan, "Lihat para sahabatku. Ya, jawaban ini adalah jawaban yang baik. Ya, maka janganlah kalian membencinya karena perkataan awalnya, tapi lihat bagaimana dia bersikap aslinya." Ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam perihal akhlak, ya, dalam babul akhlak, Imam Nawawi menuturkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal kitabnya, itu kita diperintahkan atau diperingati untuk tidak menghukumi seseorang seperti diri kita. Ya. Kenapa? Karena setiap orang itu tumbuh di lingkungan yang berbeda. Kita tinggal di Solo misalnya.
lahir di Solo, tumbuh di Solo dengan apa? Tutur kata yang misalnya lembut, baik. Atau orang yang tinggal di Jogja dengan tutur kata yang kromo, yang lebih lembut lagi. Tapi juga ada orang-orang yang tinggal misalnya di daerah apa? Ya Medan misalnya. Dan ada orang kata Medan keras, seperti itu ya. Ada orang tinggal Medan atau di Sumatera yang memang biasanya tinggal di medan-medan yang keras. Cara bicara mereka itu biasanya lebih kencang dibandingkan kita. Tapi sejatinya mereka itu tidak ingin menyakiti kita. Maka dalam perihal akhlak, jangan menjadikan seseorang ketika ada orang yang teriak ke kita seakan-akan apa? Dia sudah marah ke kita. Itu belum tentu. Karena apa? Memang dia mungkin tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Atau mungkin dia tumbuh di Jawa, tapi dia tumbuh dalam didikan orang tua yang salah. Yang mungkin dia selalu dipukuli oleh orang tuanya, yang mungkin dia selalu disiksa ya, atau mungkin diabaikan oleh orang tuanya sehingga dia kurang kasih sayang. Maka apa? Mereka akan menimbulkan sifat-sifat yang berbeda dari kita. Tapi sejatinya mereka tidak ingin menyakiti. Maka dalam perihal akhlak haruslah kita berhusnuzon terlebih dahulu. Ya. Inilah akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada para sahabatnya bahkan yang tidak mengetahui ilmu. Dan beliau adalah orang yang paling jud, ya, yang paling dermawan, ya. Wa asyaddu ajwadan inda Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, ya. Dan bakhil itu adalah penyakit, ya. Kalau dibilang orang dermawan, maka lawan katanya adalah bakhil. Dan ini sifat yang buruk. Ya, Rasulullah pernah mengunjungi sebuah daerah di kota Mekah atau di kota Madinah, nggak lupa. Saat itu kebetulan pemimpin suku tersebut baru saja meninggal. Rasulullah mengatakan, di mana pemimpin suku kalian? Ya, atau siapa pemimpin suku kalian? Mereka mengatakan Fulan ibn Fulan. Ditanya bagaimana dia? Dia orang yang tampan, dia orang yang kaya raya, tapi cuma satu saja, ya, pelit. Ya, pemimpinnya pelit. Lalu apa kata Rasulullah? Tidaklah ada penyakit yang lebih buruk dibandingkan pelit. Ya, dan itu sudah kita bahas di awal. Jangan sampai seorang suami pelit ke istrinya, istrinya pelit ke suaminya. Ya, bahkan dalam suatu hadis dikatakan, sahabat Abu Dzar, ya, sahabat Abu Dzar, istrinya saat itu mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, istrinya mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian apa? Aku berniat untuk memberikan harta ini kepadamu. Istrinya bersedekah kepada siapa? Suaminya. Lalu apa? Bagaimana menurutmu? Atau bagaimana hukumnya seorang istri sedekah ke suami? Ya. Maka apa? Abu Dzar mengatakan, ya, atau istri mengatakan, cobalah engkau tanya kepada Rasulullah. Ya, tapi Abu Dzar sebagai seorang laki-laki yang berwibawa, dia memerintahkan, coba engkau saja yang bertanya kepada Rasulullah. Ya, kemudian dia datang, ya, bersama sahabiyah lainnya ke rumah Rasulullah, menanyakan hal ini. Ya, bagaimana hukumnya seorang wanita memberikan sedekah ke suaminya? Ya, lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Ya, maka bagi kalian dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Maka seorang istri, ya, ketika nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antunna, ya, kepada kalian, ya, suatu rizki yang baik. Tiba-tiba kalian mendapatkan, ya, mungkin kalian jualan, suaminya mungkin keluar rumah kerja, istrinya di rumah jualan online, jualan online meledak misalnya, ya, akhirnya laris manis, uangnya banyak. Maka jangan sampai pelit kepada suaminya. Bahkan sedekah terbaik itu adalah kepada suaminya juga. Seorang suami sedekah terbaiknya kepada istri, ya, sedangkan sedekah istri yang terbaik adalah kepada suaminya. Saling memberi, ya. Jangan ada perhitungan, ini uangku, ini uangmu, ini atas namaku supaya kamu nggak bisa ngambil, ya. Orang dalam pernikahan kalau sudah permasalahan uang dibagi-bagi seperti ini, kebahagiaannya akan berkurang, ya. Dan yang memberikan kaya seseorang itu adalah sedekah. Sedekah terbaik kepada pasangan. Nah,
Ini juga pelajaran nantinya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak, terutama yang sudah besar anak-anaknya. Jangan ajarkan kepada anak menabung. Ya. Jangan ajarkan kepada anak menabung. Kita mendapat istilah apa? Menabung pangkal kaya. Ya, menabung pangkal kaya. Ini salah. Yang benar adalah apa? Sedekah pangkal kaya. Setiap ya anak itu dikasihkan uang, coba disisipkan. Jangan katakan, nah ini saya kasih uang 10.000 buat kamu jajan di sekolah, nanti sisanya kamu tabung ya. Jangan. Kalau bisa katakan gimana, nah ini 10.000 kamu buat jajan, nanti kalau di sisanya kamu berikan sedekah. Ketika seorang anak dari kecil sudah dilatih seperti itu, maka hatinya akan kaya. Ya. Ketika dia punya rezeki, dia akan selalu menolong orang lain. Dia akan selalu memberikan kepada orang lain. Dan kita sudah pernah melihat bagaimana ya sedekah itu membuat para sahabat makin kaya dan terus makin kaya. Dan ini yang perlu dilatih. Sehingga terkadang saat ini orang itu kebanyakan enggan untuk bersedekah. Kenapa? Karena diajarkan orang tuanya sejak kecil menabung. Seakan-akan mengatakan apa? Uang ini adalah uang saya. Ya. Saya tidak mau keluarkan. Kalau saya keluarkan nanti berkurang. Ya, ini tidak boleh. Ya, maka dirubah. Kita terlalu banyak mengambil pendapat-pendapat orang Barat, sehingga apa? Kita melupakan bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, jemaah kaum muslimin wa rahmani wa rahimakumullah. Itu dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tadi katakan di awal bahwasannya Rasulullah itu tidak pernah balas dendam. Rasulullah tidak pernah membenci orang. Ya, kecuali apa? Mereka yang menghinakan Islam. Ya. Ada seorang sahabat, ya, ana lupa nama, kalau tidak salah namanya Uswah. Ya. Si Uswah ini ya adalah seorang ya tokoh pimpinan kota Mekah, yang di tangannya itu adalah suplai makanan kota Mekah itu berada. Jadi semua orang kota Mekah ya makan minumnya itu penyuplai utamanya ya itu adalah si Uswah dan kaumnya. Kemudian apa? Dalam suatu ketika ya si Uswah ini tertawan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi kaum muslimin mengira bahwa Uswah ini adalah termasuk salah satu orang yang ikut peperangan sehingga dia ditawan. Ketika Rasulullah melihat dari tawanan-tawanan tersebut, dia melihat orang ini. Kemudian dia mengatakan, "Wahai kaum muslimin, tidakkah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" "Kami tidak mengetahui ya Rasulullah." "Dia adalah Uswah bin siapa?" Kemudian berikan dia makan terbaik, berikan dia perlakuan yang baik, ya, jangan ganggu dia. Sampai apa? Akhirnya Uswah dibawa ke dekat masjid, ya. Jadi namanya tawanan itu dikumpulkan dekat masjid, ya. Dan Uswah di sana yang mendengarkan Rasulullah apa? Membaca Al-Quran, mendengarkan Rasulullah berceramah, mendengarkan Rasulullah menasihati para sahabatnya. Kemudian apa? Dia mengatakan, "Bagaimana ya Uswah? Apakah engkau ingin masuk ke dalam Islam?" Ya. Kemudian Uswah mengatakan, "Muhammad, engkau tahu aku bagaimana. Seandainya engkau berbuat baik kepadaku, tentu aku adalah orang yang paling giat membalaskan budi. Tapi kalau engkau menggangguku, maka engkau tahu bahwasannya aku memiliki orang yang sangat banyak untuk menyerangmu." Ya. Kemudian ditawarkan lagi, "Mau masuk Islam?" Tidak. Ya, Uswah masih benci sama Rasulullah. Ya, benci bukan karena Rasulullah pernah berbuat buruk kepadanya, tapi karena mendengar berita-berita dari orang-orang Quraisy. Akhirnya apa? Di hari kedua, ya Rasulullah seperti itu lagi pada sahabatnya. Uswah terus mendengar. Di hari kedua tawarkan lagi, "Mau sudah masuk Islam?" Tidak. Ya, di hari ketiga Rasulullah seperti itu lagi dan menawarkan lagi, "Sudah mau masuk Islam?" Tidak. "Baik, kalau engkau tidak mau masuk Islam, dibukakan apa? Dibukakan kurungannya, ya kemudian apa? Silahkan engkau pergi. Aku telah memaafkanmu ya Uswah." Uswah bingung di sini. Namanya tawanan itu cuma ada dua. Kalau enggak dia menebus dirinya, kalau enggak dibunuh. Maka ketika dibebaskan bingung Uswah. Dia mengatakan, "Minta apa yang kau mau ya Muhammad, aku akan berikan."
Tidak, sudah. Pergilah, engkau bebas. Ya, engkau bebas dan aku memaafkan, engkau pergilah. Ini pada kepada musuh. Ya. Akhirnya apa? Melihat sikap yang seperti ini, uswah keheranan. Dan dia sudah banyak mendengar ayat-ayat Al-Qur'an sebelumnya. Akhirnya apa? Dia keluar kota Madinah. Kemudian dia mandi, kemudian dia masuk kota Madinah. Kemudian datang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad, dahulu engkau adalah orang yang paling aku benci. Tapi saat ini engkau adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian berikan perintahmu kepadaku, maka aku akan jalankan. Tidak ya uswah, lanjutkan apa niatmu. Ya. Jadi tadi uswah itu ya lewat Madinah, tujuannya apa? Mau ke Mekah umroh, tapi tertawan kaum muslimin. Akhirnya apa? Dia melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, dia umroh. Ketika sampai Mekah apa? Disambut banyak orang. Ya, disambut banyak orang karena ini penyuplai makanan mereka kan. Ya, kayak pedagang datang lah, titut, ya anak-anak lari. Ya. Nah ini apa? Uswah seperti itu, datang bawa makanan minuman banyak, akhirnya orang-orang datang berdatangan semua. Kemudian dapat sampai kota Makkah, ya uswah ini apa? Tawaf. Ketika tawaf dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah sampai situ. Dan itu talbiyahnya kaum muslimin. Sedangkan kalau talbiyahnya orang Quraisy, mereka menambahkan illa syarikan huwalak. Ya. Sesungguhnya tiada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang engkau telah jadikan dia sekutu atasmu. Ya. Sehingga apa? Orang-orang Quraisy mengetahui, uswah ini sudah masuk Islam sepertinya. Ya. Mengetahui hal tersebut apa? Akhirnya uswah ditangkap, dikurung. Ya, dikurung. Nah, dalam pengurungan apa? Uswah langsung memerintahkan kaumnya, tahan semua makanan dan minuman. Jangan berikan satupun kepada orang Quraisy. Ya, ditahan 1 hari orang Quraisy masih sabar. Tahan 2 hari mulai kelaparan. Tahan 3 hari nggak kuat. Akhirnya ya Uswah sudah. Ya, kalau begitu kita bebaskan kamu. Ya, maafkan kita dan berikan kami suplai makanannya lagi. Nggak jadi dikurung. Tapi apa kata Uswah? Aku tidak memaafkan kalian, ya, sampai Rasulullah memaafkan kalian. Ya, akhirnya gimana? Dikirimlah. Akhirnya orang Quraisy apa? Buat surat ngirim apa? Permintaan maaf karena sudah menahan uswah ke Rasulullah. Sampai ketika suratnya datang, barulah uswah memberikan apa? Suplai makanan itu lagi. Ini terhadap musuhnya dahulu Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah nggak pernah benci. Bahkan terhadap pembunuh pamannya Hamzah. Ya. Bahkan terhadap pembunuh pamannya Hamzah atau si yang memutilasi ya pamannya yaitu Hindun. Ya. Apa Rasulullah sama sekali tidak pernah membencinya. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih ya kecuali saat kematian siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena apa? Ketika Hamzah mati, jantungnya tidak ada. Ya, organ dalamnya sudah dikeluarkan. Ya, bahkan dirinya dimutilasi. Ya. Tapi apa? Ketika masuk kota Mekah, ya, ketika masuk kota Mekah, dia melihat ya orang yang membunuh Hamzah ini datang. Ya. Rasulullah apa? Langsung memaafkan. Bahkan ketika akhirnya orang yang memutilasi ya Hamzah beriman, Rasulullah apa? Tersenyum ya dan mengatakan ya alhamdulillah. Dia lebih mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk ke dalam agama Islam dibandingkan dia mendahulukan rasa perasaannya. Ya, bagaimana dia harusnya bersikap ya terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang kafir. Dan telah banyak kita sebutkan ya, atau kita ceritakan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang akhirnya dengan akhlaknya mereka bersyahadat dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah cerminan kita. Ya, inilah ya gambaran yang harus diikuti seorang Muslim. Ya, tidak bisa kita sebutkan semuanya ya.
Tapi itu ringkasan dari bagaimana kehidupan seharinya Rasulullah SAW. Beliau adalah tuntutan kita, panutan kita semua, sauri tauladan terbaik kita. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad kana lakum uswatun hasanah. Ya, telah Allah jadikan pada dirimu ya Muhammad akhlak yang sangat baik, yang harus dijadikan panutan setiap kaum muslimin. Beliaulah kiai kita, ustadz kita, guru kita, ya Nabi Muhammad SAW. Dan kita hendaknya berbangga memiliki Nabi seperti beliau. Ya, maka berusaha kita ikuti dan kita bercermin dengan akhlak beliau, dan kita bisa atau mulai ikuti satu persatu, ya, agar terukir dalam diri kita sebuah akhlak yang mulia. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.